Apakah Muhammad Qasim yang dari Pakistan adalah Imam Mahdi? Mungkin benar beliau mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak harus datang untuk orang yang paling saleh, orang wali. Saya tidak pernah membuat klaim apapun, insya Allah saya tidak akan melakukannya. Jika ada yang menggunakan nama Allah dan Rasulnya untuk menyesatkan orang, maka dia akan selalu terbakar di api neraka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salam dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Baru-baru ini telah viral di media sosial bahwasanya ada sesosok yang mengaku Imam Mahdi. Beliau ini adalah Muhammad Qasim. Apakah benar beliau sebagai Imam Mahdi yang ditunggu umat Islam untuk kemenangan? Dan Imam Mahdi akan muncul sebelum datangnya hari kiamat. Kita ketahui kalau dari namanya saja Muhammad Qasim tidak sesuai dengan nama Imam Mahdi yang akan turun ke dunia ini. Bahwasanya nama Imam Mahdi itu mirip dengan nama Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Dan jikalau memang Muhammad bin Qasim ini Imam Mahdi, apa yang akan terjadi? Atau hanya hoaks belaka yang menakut-nakuti umat Islam? Biar tidak gagal paham berkaitan dengan Imam Mahdi, berikut penjelasan dari Syekh Muhammad Ali Al-Adib. Berikut videonya. Apakah Muhammad Qasim yang dari Pakistan adalah Imam Mahdi? Silakan nonton video ini sampai akhir biar tidak bingung lagi. Biar kita insya Allah selesaikan fitnah-fitnah tentang beliau. Yang pertama harus semuanya tahu dia sendiri gak pernah bilang saya Imam Mahdi. Yang bilang dia Imam Mahdi itu dari fansnya atau murid-muridnya. Yang kedua, nama beliau Muhammad Qasim. Berarti nama beliau itu kalau di Pakistan, wallahu alam, seperti di Mesir juga Muhammad Qasim, berarti ayahnya namanya Qasim, Muhammad bin Qasim. Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah ibnu Abdillah atau Ahmad ibnu Abdillah. Karena nama Al-Imam Al-Mahdi harus sesuai nama Rasulullah. Nama ayahnya sesuai juga nama ayah Rasulullah SAW. Berarti bukan Imam Mahdi. Kemudian selanjutnya kita anggap dia namanya Muhammad Qasim, nama murakkab seperti Indonesia, bin Abdullah. Kalau dia namanya Muhammad Qasim bin Abdullah, kenapa tidak terkenal seperti itu? Saya sudah cari tahu, memang nama beliau itu gak ada Abdullah. Berarti ayahnya bukan Abdullah, berarti gak bisa sama sekali jadi Imam Mahdi. Gak ada, karena hadis Rasulullah SAW sangat jelas. Ismuhu yuwatu ismi. Nama Imam Mahdi seperti nama saya. Berarti bisa jadi Muhammad, bisa jadi Ahmad. Wa ismu abihi yuwati'u isma abi. Dan nama ayahnya seperti nama ayah saya. Sudah selesai ini. Berarti dia sendiri tidak anggap diri sendiri Imam Mahdi. Dia bukan Muhammad ibn Abdullah. Ciri-ciri lain gak ada. Bukan ciri-ciri Imam Mahdi. Tolong beliau hanya saja kita bisa bilang orang baik insyaAllah. Orang baik, mungkin orang salih. Ini yang pertama tentang apakah beliau Imam Mahdi atau tidak, bukan. Selanjutnya, mungkin ada yang tanya, apakah Imam Mahdi harus orang Arab? Tidak. Imam Mahdi yang jelas keturunan Rasulullah SAW Hasani dari Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sudah jelas ya? Berarti ini syaratnya tidak harus Arab. Tidak harus Arab. Apakah ada hadis sahih yang sebutkan negara Imam Mahdi? Gak ada. Apakah ada hadis sahih yang sebutkan negara
waktu Imam Mahdi muncul dari negara apa? Gak ada. Hanya saja disebut dari Al-Mashriq, dari timur. Seperti itu saja. Kemudian, selanjutnya, saya pernah dengar video banyak yang menjelekkan Muhammad Qasim. Kenapa menjelekkan? Cukup bilang orang baik, orang salih, dan insyaAllah mimpi-mimpi beliau, Allah aja yang tahu apakah benar atau tidak, tapi ambil saja manfaatnya dari mimpi-mimpi beliau. Mungkin benar beliau mimpi Rasulullah SAW. Rasulullah tidak harus datang untuk orang yang paling salih, orang wali, orang yang suka amalan khalwat kepada Allah. Tidak harus seperti itu. Rasulullah SAW bisa datang untuk orang wali, orang salih, biar kasih kabar gembira, biar dia makin dekat kepada Allah SWT. Bisa datang untuk orang yang amalannya bagus, tapi ada satu amalan yang kurang. Datang Rasulullah SAW kasih tahu tentang kurangannya. Rasulullah bisa juga datang untuk orang yang bermaksiat, karena hatinya mungkin selamat, hatinya baik, gak benci, gak dendam. Rasulullah datang biar dia dapat hidayah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti jangan bilang dia tidak jaga salat, berarti gak mungkin mimpi Rasulullah. Siapa bilang? Siapa bilang? Banyak orang-orang salih wali tidak pernah mimpi Rasulullah. Di Mesir ada seorang wanita perempuan yang awalnya dia jukit-jukit nakal, tiba-tiba dia menjadi wanita da'iyah, ahli dakwah. Banyak orang dapat hidayah lewat wanita itu. Kenapa? Karena dia mimpi Rasulullah SAW waktu dia pulang dari tempat-tempat yang jelek. Subhanallah, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Kalau masalah dia jaga salat atau tidak, wallahu ta'ala alam. Hanya saja saya ketemu satu video. Videonya, dalam video itu ada tarjamah. Tarjamahnya benar atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau benar, dia bilang, saya tidak konsisten salat. Ya, berarti dia mungkin salat tapi stop, tidak jaga salat, tidak istiqamah. Mungkin, walaupun seperti itu bisa juga mimpi Rasulullah SAW. Ambil saja manfaatnya. Kalau beliau ada nasihat, bilang saya mimpi Rasulullah bilang jadikan satu umat, jangan pecah, ambil aja manfaatnya. Jangan menjelekkan, jangan sakit hati. Ya, berarti kita bisa bilang insyaAllah yang saya lihat dari wajahnya orang baik. Orang baik insyaAllah, dan kelihatan juga orang jujur. Orang baik, jujur, hatinya baik insyaAllah. Tapi bukan Imam Mahdi, bukan Imam Mahdi ya. Saya sedih lihat video saya kemarin jadi bukti. Potong dari video saya tentang Imam Mahdi, jadi bukti kalau Muhammad Qasim adalah Imam Mahdi. Jangan seperti itu, saya tidak terima. Tolong, saya tidak terima. Selanjutnya, apakah boleh ada orang mimpi bicara sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa, tidak ada masalah sama sekali. Bisa. Bisa ya. Banyak ulama kita yang bilang ini bisa terjadi. Kayak mimpi ada suara dari langit, suaranya kasih nasihat, kasih gini, bisa. Bisa seperti itu. Imam Nawawi dan imam-imam lain bilang gak apa-apa, gak ada masalah sama sekali insyaAllah. Berarti saya mau sampaikan apa? Biar selesai video ini insyaAllah, Imam Mahdi mungkin hidup di antara kita. Saya ulang lagi, Imam Mahdi tidak lama lagi muncul insyaAllah. Sesuai hal-hal yang terjadi di dunia sekarang, sesuai mimpi-mimpi dari orang-orang salih, ribuan mimpi, insyaAllah Imam Mahdi tidak lama lagi muncul. Kapan? Pasti kapan itu gak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ya, kalau saya terasa dekat sekali, tahun ini, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, wallahu ta'ala alam. Ya, selanjutnya jangan percaya kalau Imam Mahdi sudah ada sekarang tapi dia diam aja, gak mau muncul. Nah, bukan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Imam Mahdi itu sendiri, walaupun hidup sekarang, dia sendiri gak tahu kalau dia Imam Mahdi. Hadis Rasulullah SAW, hadis sahih, yuslihuhu Allahu fi layla. Dia dalam satu malam akan siap. Allah akan siapkan dia biar menjadi imam kita, imam umat Islam, khalifatul muslimin dalam satu malam. Ya, berarti insyaAllah kalau ada upgrade lagi, info-info tentang Imam Al-Mahdi insyaAllah akan ketemu di akun saya insyaAllah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah, nama saya Muhammad Qasim. Saya berkeyakinan bahwa Allah itu satu dan tidak ada Tuhan selainnya. Muhammad, semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, adalah Rasul terakhir Allah, dan dengan beliau kenabian telah berakhir.
Mimpi yang telah saya alami ini dimulai sejak saya berumur 17 tahun dan saya tidak pernah berbicara tentang mereka dengan siapapun. Namun, pada tahun 2014, saya diperintahkan dalam mimpi untuk mulai berbagi impian saya dengan orang lain dan sejak tahun 2015, saya mulai melakukan itu. Ketika saya mulai membagikan mimpi, beberapa orang mulai membuat berbagai cerita tentang saya. Saya ingin menjelaskan di sini bahwa sudah hampir 9 tahun saya mendapatkan mimpi ini. Saya tidak pernah membuat klaim palsu atau berbicara buruk. Insya Allah saya tidak akan membuat klaim di masa depan dan saya tidak akan berbicara buruk. Saya hanya bertanggung jawab atas kualifikasi saya. Jika ada yang berbicara negatif tentang saya, itu bukan tanggung jawab saya dan saya telah berusaha mencegah hal tersebut sebisa mungkin. Saya sekali lagi menegaskan bahwa sampai hari ini saya tidak pernah membuat klaim apapun. Insya Allah saya tidak akan melakukannya. Jika ada yang menggunakan nama Allah dan Rasulnya untuk menyesatkan orang, maka dia akan selalu terbakar di api neraka dan mendapatkan kutukan Allah atas pembohong. Kita ketahui bahwasanya Imam Mahdi adalah sesosok pengikut Nabi Muhammad SAW dan juga akan bertugas untuk kemenangan umat Islam. Dan kita ketahui, kita sebagai umat Islam, marilah kita bermuhasabah, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di akhir zaman ini. Betul atau tidaknya Muhammad Qasim sebagai Imam Mahdi, yang tentunya dari deretan nama saja tidak sesuai, apalagi dengan mimpi-mimpi yang tidak ada dasarnya. Kita jadikan pelajaran bahwasanya sesosok Imam Mahdi yang akan turun ke dunia ini bukan Muhammad bin Qasim, bukan Muhammad Qasim, bukan berasal dari Pakistan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik dan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman dan dalam keadaan muslim. Barakallahu fikum. الحمد لله رب العالمين